Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhatal yaum idza tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahada hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kafayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tis zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjil baita an istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'anil amaratiha. Qala antalidal ummatu rabbatiha wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Thumma talaqa falabistu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari pada saat kami berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang berpergian, dan tidak ada seseorang dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika mampu menempuh jalannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Kami heran terhadapnya, dia yang bertanya sekaligus membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa Anda beriman kepada Allah, pada para malaikat Allah, kitab-kitabnya, pada Rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lelaki itu lalu menjawab, engkau benar. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad SAW menjawab, Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda. Dia berkata lagi, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi Muhammad menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala saling bermegah-megahan meninggikan bangunan. Kemudian lelaki itu pergi. Aku diam sejenak, lalu beliau bersabda, hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya dia ialah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hadis ini menyimpan banyak kandungan yang sangat penting, di antaranya pokok-pokok ajaran Islam, di antaranya ada iman, Islam, dan ihsan.
Tidak hanya itu, bahwa hadis ini berasal dari dua sumber terpercaya, yaitu Aminus Sama yang atau Jibril dan Aminul Ard atau kepercayaan makhluk di bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Serta pentingnya memahami rukun Islam yang ada 5, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu, serta rukun iman yang ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi, iman kepada qada dan qadar, serta iman kepada hari kiamat. Selain itu, disunahkan bagi kita untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama dan orang-orang yang mulia. Siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahui, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia, termasuk tanda hari kiamat, yang mana banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagai seorang tuan memperlakukan hambanya. Tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhannya. Di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah Ta'ala, serta terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.